Waalaikumsalam, silakan mari duduk Mbak Silmi. Iya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Habis dari mana ini? Tadi habis dari kelas Ibu, terus karena lagi jam kos jadi inisiatif untuk kesini. Bagus kayak gitu. Kalau gitu kenapa? Ada tujuan apa nih mau ke sini? Jadi saya ini lagi ini ya Bu mau cerita sedikit gitu kan tentang masalah saya. Apakah Ibu berkenan? Pasti dong, ada waktu. Ibu selalu punya waktu. Kira-kira masalahnya apa nih? Alhamdulillah deh kalau kayak gitu. Jadi saya tuh menurut saya itu masalah ya Bu. Jadi saya merasa kalau misalnya saya berkomunikasi atau berinteraksi sama orang lain, terutama sama teman-teman kelas gitu ya, saya tuh jadi terbiasa untuk berkata-kata kasar gitu Bu, berkata-kata yang negatif gitu, kan jadinya nggak enak didengar gitu ya Bu. Jadi itu menurut saya menjadi masalah sih Bu. Kira-kira gimana ya Bu untuk mengatasinya? Kalau sebelumnya nih ya, kira-kira Mbak Silmi suka ngomong kasar gitu dari kapan Mbak? Kalau lebih pikir-pikir sih ya dulu saya tuh nggak bisa gitu ngomong kasar atau bagaimana gitu kan. Terus ngomong kasar itu semenjak SMA, karena deket gitu Bu, maksudnya sering dengar teman-teman ngomong kasar gitu, jadi saya juga keikutan gitu Bu semenjak SMA. Kan kalau sekarang kan saya udah kuliah ya, jadi kalau misalnya ngobrol atau enggak keceplosan gitu, takutnya di depan dosen gitu kan, jadinya nggak enak gitu kan Bu, didengar sama dosennya jadi nggak sopan gitu. Berarti ini ya Mbak Silmi kayak kebawa harus pergaulan temannya. Karena kalau di kuliah ini temennya juga, lingkup pertemanannya juga suka ngomong kasar gitu nggak ya? Kalau sekarang sih alhamdulillah ya Bu nggak ada gitu kan, cuma mungkin karena udah kebiasaan gitu ya Bu, jadi sayanya susah gitu dihilangin. Tapi alhamdulillahnya sih saya sudah tahu gitu kan, sudah mulai ngerem gitu diri saya sendiri gitu. Dari ini apa yang pernah Mbak Silmi coba nih buat mengurangi perilaku berkata kasar? Kalau akhir-akhir ini sih ya saya kan sering merasa bersalah gitu ya Bu, kalau misalnya nggak sengaja ngomong keceplosan kata-kata yang nggak baik ke teman. Jadi saya tuh kadang suka minta maaf dulu tuh ke temennya, maaf ya. Terus sekarang saya juga karena alhamdulillah gitu teman-teman saya baik semua, jadi kadang saya ditegur kayak nggak boleh ngomong kayak gitu. Jadi saya juga alhamdulillah juga saya tuh ada tekad gitu untuk mengubah itu. Kira-kira nih dari skala 1 sampai 10 ya, perilaku Mbak Silmi itu udah berkurang berapa persen? Saya mungkin dari kalau satu mungkin yang lebih parah ya, jadi berapa persen Mbak Silmi udah bisa berubah perilaku? Ya mungkin karena sekarang itu ya 70% lah Bu, alhamdulillah ya karena itu sih teman-teman gitu yang bantu saya juga kadang suka minta tolong ke teman untuk kalau misalnya aku ngomong kasar ditabuk aja gitu, ditabuk atau dicubit gitu sih Bu. Kalau gitu dari prosesnya Mbak Silmi nih buat ngurangi yang ngomong kasarnya nih, Mbak Silmi merasa udah baik kan belum selama ini? Udah cukup nih sama teman-temanku yang bantu, atau ada perasaanku nih yang salah gitu, Mbak Silmi udah merasa cukup belum Kak? Ini bisa ngurangi aku buat ngurangi
berkata kasar Oh. gitu. Kalau saya sih mungkin karena itu ya apa, karena kalau lagi bareng-bareng jadinya ada yang negur gitu. Tapi kalau misalnya sendiri nggak ada yang negur, jadi kadang suka keceplosan gitu. Kalau sendiri misalnya lagi teleponan atau misalnya lagi main game terus gitu kan, jadi kadang suka kilap gitu bu mulutnya. Iya sih kadang suka gitu, astagfirullah gitu terus sih. Jadi ini Mbak Silmi apa nih yang perlu dibantu nih? Kalau saya sih lebih apa ya, bingung sih bu, cara ngilangin untuk 100%-nya seperti apa. Terus ditambah lagi saya kan nanti mungkin akan bertemu sama teman-teman yang sahabat-sahabat lama gitu kan di rumah, jadi kebawa lagi kata-katanya seperti itu sih bu. Kira-kira apa ya bu yang saya harus lakukan agar saya tuh bisa mengontrol itu? Ibu punya saran nih ya, mungkin bisa diterapin nih. Jadi Mbak Silmi tuh perlu ada peraturan buat Mbak Silmi sendiri, kayak aku kalau ngomong kasar ada hukumannya nih. Nah, kira-kira apa nih hukuman yang bisa bikin Mbak Silmi tuh jerah, kayak aku nggak mau ini lagi, jadi aku nggak boleh ngelakuin ini gitu. Mbak Silmi ngekos atau di rumah? Ngekos. Oh, ngekos. Apa nih kira-kira apa yang Mbak Silmi tuh nggak suka lakuin? Nggak suka dilakuin gitu. Sesuatu yang tidak suka dilakukan Mbak Silmi. Bersih-bersih kamar mandi? Itu nyapu kamar. Nyapu kamar. Boleh nih. Jadi misalnya nih ya, kasih contoh ya. Kalau tapi Mbak Silmi harus sadar diri, maksudnya harus nepatin janji diri sendiri, walaupun bukan ngobrol sama teman ya. Kalau misalnya Mbak Silmi ngomong kasar gitu, Mbak Silmi udah, oh ini aku lagi ngomong kasar, aku punya hukuman buatku sendiri gitu. Jadi jangan, ini kan hukumanku ya, ini buat aku sendiri, jadi nggak perlu kan boleh gitu. Mungkin ada komitmen buat Mbak Silmi sendiri. Ya kalau Mbak Silmi ngomong kasar, Mbak Silmi harus nyapu kamar, sekalipun itu nyapu kamar, sekalipun Mbak Silmi itu males. Ataupun kalau misalnya kamarnya udah bersih nih, ini nyapuin kamarnya temen kalau bisa. Iya sih boleh. Kira-kira sanggup nggak? Sanggup, karena kan saya kesini datang untuk menyelesaikan masalah itu. Insya Allah sanggup. Ntar tapi mungkin bertahan. Mungkin bisa kalau di pertemuan selanjutnya nih ada perkembangan yang bisa Mbak Silmi sampaikan ke saya. Iya. Mungkin itu ada gimana perasaannya, udah ada terselesaikan belum masalah? Belum terselesaikan mungkin. Ini sih bu sudah lebih enak karena ada arahannya gitu, ada bimbingannya gitu bu. Kalau gitu masih ada masalah yang masih dipikirin, ada masalah yang masih dipikirin? Kalau saya sih udah nggak ada ya, mungkin nanti besok kalau ada masalah lain atau nanti saya ada kesulitan apa mungkin saya akan datang ke sini lagi ya bu. Iya, nggak apa-apa. Kalau ada kesulitan mungkin bisa bilang ke ibu, nanti ibu kasih saran lagi. Kalau misalnya itu tadi saran ibu tadi belum bisa terlaksana, bisa Mbak Silmi konsultasi ke ibu. Saya ngerasa males nih, saatnya kayak nggak ada yang ngerti saya. Mungkin nanti Mbak Silmi bisa konsultasi saya biar kita perbaiki sama-sama. Iya. Udah sore bu. Ya. Makasih ya bu. Iya. Saya juga udah diteleponin sama ibu suruh pulang. Ya makasih ya bu. Iya. Hati-hati di jalan Mbak Silmi. Iya makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.